Bacaannya sampai dari bawah, dari atas. Dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'adal ma'kula wal masyruba minal muftirati. Adapun selain dari makanan, selain dari minuman yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, boleh baca muftirat, boleh baca mufattirat. Nanti di kitab ketemu yang begini, kita boleh baca dengan kalimat muftirat atau mufattirat, minal muftirati atau minal mufattirati, dua-duanya boleh. Adapun selain dari makanan dan minuman yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, fakulluhum yaquluna, maka semua ulama berpendapat innaman qila fa'amna faqad aftara, sungguhnya orang yang dibilang kepadanya maka dia amna, mengeluarkan sperma, faqad aftara, maka sungguh batal puasanya. Jadi kalau ada orang yang keluar sperma, maka dihukumkan batal puasanya. Kalau yang sengaja ya, kalau yang mimpi basah enggak. Yang mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Ini yang di luar mimpi basah. Wa in anda, dan jika dia keluar madi, yang keluar air madi, bukan air mani, falam yuftir, maka dihukumkan tidak batal puasanya. Illa Malikun, kecuali hanya Imam Malik yang bilang batal. Jadi kalau keluar air mani, maka dihukumkan batal puasanya, tapi keluarnya selain daripada mimpi basah. Kalau mimpi basah tidak membatalkan puasanya. Kalau keluarnya madi, maka tidak membatalkan puasa. Yang bilang batal hanya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai masalah habis. Masalah baru, wakhtalafu fil qiblati lis-shaimi. Dan para ulama berselisih pendapat pada masalah mencium. Gimana hukum mencium laki-laki lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa? Bagaimana hukum mencium bagi orang yang berpuasa? Faminhum man ajazaha, di antara ulama ada yang memperbolehkan qiblah mencium. Wa minhum man karihaha lisyabbi, di antara ulama ada yang bilang makruh mencium tapi bagi pemuda. Wa ajazaha lisyekhi, memperbolehkan mencium bagi orang yang sudah tua. Syekh, orang yang sudah tua. Man umruhu fawqa arba'ina, orang yang umurnya di atas 40 dibilang syekh. Jadi selama syab di bawah 40, maka dihukumkan makruh. Sebagian ulama menghukumkan makruh mencium baginya. Tapi kalau syekh sudah orang tua, maka dihukumkan adalah boleh. Wa minhum man karihaha alal itlaqi, di antara ulama ada yang mengatakan hukum mencium adalah makruh secara mutlak. Ini ikhtilaf para ulama. Yang pertama, memperbolehkan hukum mencium bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, makruh bagi anak muda dan boleh untuk orang tua. Yang ketiga, makruh secara mutlak. Faman rakhasa fiha, maka ulama yang memberikan rukhsah, keringanan pada masalah qiblah, pada masalah mencium, falima ruya min hadithi Aisyah wa Ummi Salamah, maka ada sebuah hadis riwayatkan dari akhir sanad dari As-Sayyidah Aisyah dengan As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi alaihi salatu wassalamu, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yuqabbilu,
beliau pernah mencium istri-istri beliau wa huwa shaimun, sedangkan dalam keadaan berpuasa. Inilah dalil yang diambil oleh sebagian ulama yang berikan rukhsah, keringanan mencium bagi orang yang berpuasa. Wa man karihaha, ulama yang berpendapat hukum mencium adalah makruh, falima yad'u ilaihi minal yukhai, karena dikhawatirkan nanti bisa mendorong, menyebabkan adanya persetubuhan, makanya makruh hukumnya. Nah, ulama yang mengatakan hukumnya makruh mencium karena dikhawatirkan nanti terjadi al-wiqa al-jima', dikhawatirkan nanti terjadi persetubuhan, makanya hukumnya makruh. Kemudian wasyadda qaumun, sementara ada qaul syad. Ini syad berarti qaul yang nggak boleh diamalin, nggak boleh pakai, tidak boleh amalin. Faqalu, maka ulama berpendapat pada qaul yang syad, al-qiblatu tuftiru, mencium hukumnya membatalkan puasa. Ini yang disebut dengan qaul syad. Wahtajju lidzalika, dan mereka berhujjah, berargumentasi bagi hal tersebut bahwa al-qiblah tuftiru bima ruya an Maimunata binti Sa'din, dengan hadis riwayatkan dari As-Sayyidah Maimunah binti Sa'id radhiyallahu taala anhuma, qalat, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiblati as-saimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya hukum mencium bagi orang yang berpuasa. Faqala, Nabi jawab, aftara jami'an, kedua-duanya, yang mencium dan yang dicium batal seluruhnya. Ini pendapat yang syad ya. Kharraja hadzal athar at-Tahawi, yang mengeluarkan ini hadis, yang mentakhrij mengeluarkan ini hadis adalah al-Imam at-Tahawi, walakin dha'afahu, tetapi Imam at-Tahawi rahimahullah beliau mengatakan ini merupakan hadis yang dhaif. Makanya qaulnya qaul yang syadz, qaul yang syadz tidak boleh diamalkan. Wa amma ma yaqa'u min hadhihi min qibalil ghalabati wa min qibalil nisyani, adapun sesuatu yang terjadi dari hal ini tapi dari sisi ghalabah, udah enggak bisa nahan diri sehingga akhirnya ini orang mencium, atau dari ditinjaunya dari sisi anisya, kelupaan, di kelupaan puasa mencium. Fal kalamu fihi indal kalami fil mufattirati wa ahkamiha, maka kalam padanya adalah indal kalam, ketika membicarakan pada hal-hal yang membatalkan puasa dan hukum-hukumnya. Lapor ya. Jadi al-qiblah lis-shaim, mencium bagi orang berpuasa. Pertama tadi hukumnya ada ulama yang perbolehkan, yang kedua ada ulama yang bilang makruh bagi anak muda, boleh bagi orang tua, yang ketiga makruh secara mutlak. Ada qaul syadz tapi nggak boleh diamalkan, yang mengatakan mencium adalah hukumnya membatalkan puasa. Kemudian wa amma makhtalafu fihi mimma huwa mantuqun bihi fal hijamatu wal qai'u, adapun yang diikhtilafkan oleh para ulama padanya dari sesuatu yang adalah mantuknya dengannya, fal hijamatu wal qai'u, maka hijamah berbekam dan al qai'u dan muntah, inilah yang diikhtilafkan oleh para ulama, yang ada mantuknya, ada hadisnya. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk ada hadis, ada Qur'annya, mafhum pemahaman dari para ulama. Nah, yang ulama ikhtilaf adalah pada masalah al-hijamah pertama, berbekam. Yang kedua pada masalah al-qai, gimana hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Kemudian bagaimana hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Ammal hijamatu, adapun hijamah berbekam, fa inna fiha thalathata malahibah, maka padanya ada 3 pendapat para ulama. Pada masalah berbekam itu ada 3 pendapat para ulama. Qaumun qalu, sebagian ulama berpendapat innaha tuftiru, sungguhnya berbekam dapat membatalkan puasa seorang.
wa annal imsaka anha wajibun, dan menahan diri dari berbekam hukumnya wajib. Pendapat yang pertama dari para ulama menghukumkan berbekam dapat membatalkan puasa. Pendapat siapa ini? Wa bihi qala Ahmadu wa Dawudu wal Auza'i wa Ishaq bin Rahawayh, yaitu pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Daud Al-Zahiri, Al-Imam Al-Auza'i, dan Al-Imam Ishaq bin Rahawayh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kalau ada kalimat ini Rahawayh, jangan disukun ijabah, jangan dibacakan mungkin, cukup disukun. Itu menunjukkan beliau ulama daripada ahli fiqih. Kalau di nahwu Imam Sibawayh itu yang ada weh itu jangan di tanwin, cukup disukunin. Bahwa sukun itu menunjukkan bahwa ini merupakan satu orang ulama. Sibawayh ulama ahli nahwu, kalau Imam Ishaq bin Rahawayh ulama ahli fiqih. Itu pendapat yang pertama ya, bahwa berbekam hukumnya membatalkan puasa. Ini pendapat dari 4 ulama. Itu pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Imam Daud Al-Zahiri, Imam Al-Auza'i, dengan Al-Imam Ishaq bin Rahawayh. Wa qaumun qalu, yang kedua, ada ulama yang berpendapat innaha makruhatun lis-shaimi, sesungguhnya berbekam itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, walaysat tuftiru, dan tidak membatalkan puasa. Makruh doang, hukumnya hanya sebatas makruh. Pendapat siapa ini? Wa bihi qala Malikun wa Syafi'iyyu wa Thawriyyu. Ini pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Sufyan al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa qaumun qalu, yang ketiga adalah pendapat ulama yang mengatakan innaha ghairu makruhatin wala muftiratin, tidak makruh, enggak bikin batal puasa. Lebih luas lagi nih, lebih luas ini. Pendapat yang ketiga, tidak makruh, tidak bikin batal puasa. Pendapat siapa ini? Wa bihi qala Abu Hanifah wa ashabuhu. Ini pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dan ashabu Abi Hanifah, yaitu ulama madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, wallahu a'lam bissawab.